Shalom untuk kita semua jemaat yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan, oleh anugerah Tuhan kita boleh ada di ibadah raya kita. Kita akan memulai ibadah kita. Oleh karenanya diberi kepada seluruh jemaat waktu bersaat teduh sejenak. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Mazmur 19 untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Kita akan menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Kita akan mengagungkan Dia di dalam seluruh kehidupan kita, dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Karena hanya Dia yang layak terima pujian dari setiap umatnya yang mengasihi. Kita mau
sembah, kami tinggikan. Sebab anugerah-Mu dahsyat, heran, luar biasa. Terbukti hingga saat ini kami ada sebagaimana kami ada. Itu karena anugerah Tuhan bagi kami. Bapak, terima kasih untuk peluang anugerah ada di hadapan-Mu. Jumpa dengan Engkau dalam ibadah. Kami bersyukur karena darah anak domba Allah, darah Yesus, telah menyuci kuduskan kami, melayakkan kami untuk jumpa Tuhan melalui ibadah ini. Dan perjumpaan dengan Tuhan pasti mengubahkan kami. Yang sakit jumpa Tuhan sembuh dalam nama Yesus. Yang susah, sedih, lemah, jumpa Tuhan, dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan oleh Tuhan. Yang sedang menghadapi pergumulan masalah, jumpa Tuhan, diberi jalan keluar yang terbaik. Tuhan Yesus, sadarkan kami bahwa ibadah kami disiarkan langsung di surga-Mu yang mulia. Karenanya, urapilah kami, berkuasalah Roh-Mu atas kami, sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang dikenal Tuhan, ibadah yang memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Tujukan hati kami hanya kepada-Mu ya Bapa, sehingga pada saat kami pulang nanti tidak lagi sama. Kami sudah diubahkan oleh Tuhan. Karenanya jalannya ibadah dari awal, pertengahan hingga ke akhir kami serahkan ke dalam pimpinan Tuhan. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk jemaat. Adakah kita rindu untuk menyatakan bahwa Tuhan itu baik bagi kita? Amin. Amin. Kita mau puji Dia. Kita mau katakan, besarkan nama Tuhan. Kita mau tinggikan Dia. Amin. Besar
berdiri bersama-sama. Marilah bersama semua orang percaya di muka bumi pada segala masa masing-masing kita mengucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke neraka yang maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang ke sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kita masih tetap berdiri, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan ada buat kita dari kitab Daniel, pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Daniel pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai dengan 12. Saya membaca untuk kita semua dengan ayat yang ganjil, nanti jemaat ayat yang genap. Demikian kita silih berganti. Perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum dan semua kepala daerah untuk menghadiri perhabisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum dan semua kepala daerah untuk menghadiri penghabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berseru-seru dengan suara nyaring, beginilah diberitakan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai bagi jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu juga apabila orang-orang asli menunggu orang Yahudi, berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekallah hidup Tuanku. Tuhan Raja telah membuatkan kita bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Bersama-sama 2-3 ya. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuhanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yang Sadrak, Mesak dan Abednego. Orang-orang ini tidak meninggalkan titah Tuhanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuhanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuhanku dirikan. Demikian firman Tuhan untuk kita, akan dijelaskan lebih dalam lagi oleh hambanya Bapak Gembala kita. Di sebelumnya saya rindu kita menyanyikan pujian kepada Tuhan. Kau berfirman dan sambutkan, kau bersabda dan selamatkan. Mari setiap kebenaran firman Allah menjadi bagian dari hidup kita. Terima kasih. Apapun yang terjadi dalam hidup
sekali lagi Roh Kudus-Mu mengurapi kami, berkuasa atas kami, membuat kami paham, membuat kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang sama memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Urapi pakai hamba-Mu, sehingga bukan hikmat manusia yang kami dengar, tapi suara Tuhan. Berbicaralah, berkata-katalah melalui hamba-Mu. Sesungguhnya kami semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan sama-sama belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan dengan tema besar yang menjadi jemaat yang bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Bertumbuh, bertambah, dan berdampak berarti holistik, pertumbuhan yang utuh menyeluruh. Kita akan belajar tema hari ini, subtemanya adalah melawan arus dunia. Rasul Paulus mengatakan di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-12, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Berubahlah melalui oleh pembaruan apa? Budimu. Jadi jangan serupa dengan dunia. Anak-anak kerajaan beda dengan anak-anak dunia. Gandum beda dengan lalang. Domba beda dengan kambing. Jadi jangan dimirip-miripin, amin. Beda, memang beda. Berani apa? Melawan arus dunia. Melawan arus dunia. Coba kita lihat, ini sudah dinubuatkan di Daniel 2 ayat 44 sampai 45. Ini sudah dinubuatkan tentang hadirnya the kingdom of God, tentang hadirnya kerajaan Allah. Daniel 2 ayat 44, 45 kita baca sama-sama, dua ayat. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Sampai di sini, siapa yang mendirikan kerajaannya? Allah. Bisa dibinasakan? Bisa dibinasakan? Tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan apa? Meremukkan segala kerajaan dan habisnya. Ada di situ kompromi? Ada di situ kompromi? Remukkan segala kerajaan, habisi. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Ayat 45, tepat seperti yang Tuhan kulihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia. Sampai di sini, ini perbuatan siapa? Ini perbuatan siapa? Bukan tangan manusia. Jadi kerajaan Allah ini bukan perbuatan tangan manusia, tapi tangan siapa tadi? Tangan Allah. Sebuah batu terungkit lepas dari gunung, dan apalagi dikatakan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak dan emas itu tentang siapa? Nebukadnezar, kerajaan apa? Babel. Habis itu apa? Media, Persia, baru apa? Yunani, baru apa? Romawi. Habis semua, amin.
Loh ini nggak ada. Ini nubuatnya tentang apa ini? Tentang kerajaan-kerajaan. Dari mulai apa? Kerajaan Babel. Itu yang sudah kita pelajari 2 minggu yang lalu. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada apa? Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah apa? Benar dan maknanya dapat dipercayai. Jadi habis semua harus dunia ini. Amin. Walaupun itu kerajaan yang terbuat dari emas seperti apa? Babel, Media, Persia, kemudian apa? Yunani, kemudian apa? Romawi. Kemudian Yesus muncul pada zaman kerajaan Romawi. Repent ye, the kingdom of God is at hand. Bertobatlah sebab apa? Kerajaan surga sudah dekat. Ini yang didirikan dan tidak akan binasa sampai apa? Selama-lamanya. Tidak akan. Mengapa Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sudah sama-sama belajar tentang apa? Kebudayaan kerajaan surga. Kebudayaan apa itu? Kebudayaan berdoa. Jadi berdoa itu harus menjadi budaya. Amin. Terus-menerus dilakukan menjadi kebiasaan, terus-menerus dilakukan menjadi gaya hidup, terus-menerus dilakukan menjadi karakter, terus-menerus dilakukan dan diajarkan kepada orang lain menjadi apa? Budaya. Budaya apa lagi? Yang kita sama-sama sudah pelajari, budaya ambasador. Ya, di situ dikatakan bahwa nubuat berbeda dengan lubuah. Oke? Kemudian apa? Penglihatan beda dengan apa? Halusinasi dengan imajinasi. Jangan samakan, itu beda. Jadi seorang duta besar tidak boleh menyampaikan pendapat pribadinya. Harus pendapat apa? Sang raja. Harus menyampaikan pendapat siapa? Pemerintahannya. Jadi bukan menyampaikan imajinasinya. Menyampaikan apa? Halusinasinya. Jangan lu buat-buat. Kemudian budaya apa? Eklesia. Apa budaya eklesia? Budaya mengasihi, tidak serakah. Ya, siapa yang dapat hadiah waktu itu? Daniel. Tapi Daniel mau makan sendiri? Tidak. Dia bagi kepada siapa? Tim doa. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saya sampaikan, kalau saudara diberkati Tuhan, jangan lupa tim doa. Amin. Di GKI Ebenezer ada tim doa, datang setiap Kamis. Jangan lupa dengan gembala yang berdoa tiap hari. Amin. Wah ini hari ini kita belajar tentang melawan arus dunia. Prinsip yang pertama adalah Pax Dei, Pax Ecclesia. Daniel 3 ayatnya yang ke-12. Kalau demokrasi, saya jelaskan dulu itu Pax Dei, Pax Ecclesia. Kalau demokrasi itu Pax Populi, Pax Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Tapi kalau di kerajaan surga tidak begitu. Pax Dei, suara Tuhan adalah suara gereja. Halo, amin. Suara Tuhan adalah apa? Suara gereja. Coba lihat di ayatnya Daniel 3 ayat 12. Coba kita baca sama-sama. Dua ayat. Ada beberapa orang Yahudi, ada beberapa. Hanya berapa? Beberapa. Siapa itu? Sadrak, Mesak, Abednego. Jadi suara mereka Vox Populi tidak? Tidak. Suara mereka apa? Minoritas. Udah minoritas kafir lagi.
diberikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni apa? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan apa? Titah itu sama dengan perintah, sama dengan decree. Kemudian mereka tidak apa? Memuja dewa tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah tuanku dirikan. Jelas, lihat ayat ini, kata tidak 3 kali. Tidak mengindahkan, tidak memuja, tidak menyembah. Padahal itu apa? Titah. Itu apa? Decree. Itu adalah apa? Keputusan. Bukan hanya raja. Tadi dikatakan apa? Itu adalah keputusan apa? Para penguasa, penasihat raja, para apa? Bendahara, para apa? Bupati, pada ahli-ahli hukum. Wah, ini udah apa? Populi. Suara orang banyak. Tapi saya ingin katakan, ya, tidak peduli suara orang banyak, kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, kamu harus berkata tidak. Nggak ada amin? Tidak peduli itu suara orang banyak, tapi kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan yang berkata apa? Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun yang ada di langit. Berarti yang menyerupai Yesus kah? Menyerupai Bunda Maria kah? Halo? Amin. Yang ada di langit. Lagi saya ingin tanya, ada yang tahu wajah Yesus yang sebenarnya? Coba kasih tunjuk kepada saya. Ada yang tahu wajah Maria yang sebenarnya? Menyerupai apapun yang ada di langit, di bumi dan di bawah bumi. Lalu apa? Sujud menyembah kepadanya. Inilah yang diperintahkan oleh apa? Nebukadnezar. Lu mau pangkatmu raja ke, mau pangkatmu apa ke, tidak peduli. Bertentangan dengan firman Tuhan, saya katakan tidak. Halo, amin. Coba kita lihat beberapa perbandingan. Kisah Para Rasul 4 ayat 18 sampai 19. Kita baca sama-sama Kisah Para Rasul 4 ayat 18 sampai 19. Dua ayat. Dan setelah keduanya disuruh masuk, siapa ini? Petrus dan Yohanes. Mereka diperintahkan. Siapa yang memerintahkan ini? Ahli Taurat. Kemudian apa? Imam-imam kepala. Siapa lagi? Semua keturunan Harun memerintahkan apa? Supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama apa? Yesus. Biar pakar-pakar teologi bilang, halo, amin. Biar pakar-pakar teologi bilang jangan bicara tentang Yesus. Biar ahli-ahli agama mengatakan jangan mengajar lagi dalam nama Yesus. Sebagai eklesianya, kita katakan apa? Ayat 19. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Saya ingin katakan begini, saudara. Kalau sampai kepada kata sembah, itu hanya ditujukan kepada apa? Allah. Sampai di sini bisa? Halo. Kata sembah hanya boleh ditujukan kepada apa? Allah. Pencipta, bukan ciptaan. Patung, ciptaan. Halo, ciptaan. Bisa kita sembah? Tidak. Kemudian Nebukadnezar, apakah dia pencipta? Bukan.
jangan disembah. Lalu yang kedua adalah kata hormat itu ditujukan kepada manusia. Kata apa? Hormat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormat juga bisa ditujukan kepada benda mati. Bisa. Loh, bisa tidak? Bisa. Hormat senjata. Bisa? Bisa hormat. Padahal kepada apa? Bendera. Bisa. Tapi mari kita menyembah merah putih. Boleh? Bisa bedakan? Bisa bedakan? Kalau kata sembah, no. Selain pencipta, yang lain ciptaan. Tidak boleh disembah. Dan yang kedua, ketaatan mutlak hanya kepada apa? Allah. Kepada manusia itu kalau tidak bertentangan dengan firman. Sekali lagi, ketaatan kepada manusia hanya kalau tidak bertentangan dengan apa? Firman Tuhan. Selama itu perintahnya Nebukadnezar selama ini sebelum peristiwa ini kepada Sadrak, Mesak, Abednego ditaati sama mereka. Ditaati. Karena itulah mereka jadi apa? Pemimpin di apa? Di wilayah Babel. Taat mereka. Tunduk mereka kepada pemerintah. Tunduk. Tetapi kalau udah dikatakan sembah, tidak ada apa? Ketaatanmu mutlak. Contoh, hormat kepada orang tua. Amin. Tapi kalau orang tuamu memerintahkanmu untuk melakukan dosa, kamu tak? Tidak. Banyak kasus terjadi seperti itu kan? Suami, ya karena ada perintah mengatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Lalu tunduknya bodoh-bodoh. Paham ada tunduk bodoh-bodoh? Banyak kasus. Kamu harus tunduk. Ya, terus apa? Ya kita lagi gak ada duit nih. Kamu pergilah melacurkan diri, cari duit. Gampang langsung itu. Itu bukan tunduk yang benar. Tunduk yang benar adalah kalau suamimu ada di dalam Tuhan. Sekali lagi, kalau suamimu ada di dalam Tuhan dan yang dia katakan itu tidak bertentangan dengan apa? Firman Tuhan, tunduklah. Maaf Ibu Frida ya. Jadi berulang kali saya bilang begini kepada Ibu Frida. Saya bilang, kamu kepala sekolah, tapi di sekolah, di rumah, kamu istri saya. Halo, tangkap dah ini. Dia aminkan. Karena seringkali kita bawa sampai ke rumah. Halo, di rumah sudah beda. Di rumah, istri-istri apa? Tunduklah kepada suami. Itu firman Tuhan. Sama seperti gereja tunduk kepada apa? Kristus. Tarik nafas yang perempuan. Tapi kalau suami-suami tidak seperti Kristus, tapi mirip simbolis, kau tunduk dah. Itu namanya tunduk bodoh-bodoh. Di dalam Tuhan, itu garis bawah itu, di dalam Tuhan. Ya, ada yang menganggap suaminya atau istrinya Tuhan. Apa yang ada dikatakan suami, apa yang dikatakan istri, tunduk dia. Tidak tahu itu bertentangan atau tidak dengan firman Tuhan. Tarik nafas semua. Luar biasa ini. Coba kita lihat, ada firman Tuhan yang sangat keras. Matius 10
ayat 34 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Coba, ini bukan perkataan saya, tapi perkataan Kristus. Dua ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan apa? Pedang. Nanti dijelaskan kata pedang ini. Apa maksudnya? Ayat 35. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Ini pedang yang memisahkan itu. Musuh orang ialah apa? Orang-orang seisi rumahnya. Ayat 37. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku. Berarti apa? Bapak ibunya sudah menjadi apa? Berhala. Halo Pak? Kalau lebih daripada Yesus, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. 39. Barang siapa apa? Mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, seperti apa? Sadrak, Mesak, Abednego, ia akan apa? Memperolehnya. Jadi ini orang bilang, sadis banget. Tapi dengar baik bahwa Tuhan harus di atas segala-galanya. Jadi kalau karena kamu mengasihi anak-anakmu, keluargamu, lalu engkau tinggalkan Tuhan, engkau tidak layak bagiku. Begitu kata firman Tuhan. Jadi ada yang apa? Sayangnya apa? Sayang bodoh-bodoh. Sayang bodoh-bodoh. Sampai melawan firman pun dia mau. Sampai meninggalkan Tuhan pun dia mau. Karena sayangnya. Habis aku udah jatuh cinta. Fall in love. Jadi ya ikutlah dengan dia. Itu namanya apa? Cinta bodoh-bodoh. Itu ngasih apa? Hak kesulungannya karena berenebon. Memberi hak kesulungan hanya karena apa? Berenebon. Nah, ada perbincangan topikal setiap pagi kepada orang tua murid. Ya, perbincangan ini begini. Dia katakan, Pak Pendeta, ya biasanya kami tiap pagi diskusi tapi topikal. Saya bilang jangan ngelantur kemana-mana. Apa pembahasan hari ini? Ya, mereka bilang, Pak, begini. Ada majelis gereja sakit. Terus kenapa sakit? Kalau sakit kenapa? Boleh nggak orang Kristen sakit? Ya kalau Tuhan izinkan boleh. Kemudian dia pergi ke dokter ahli, tidak sembuh. Dia pergi ke gereja-gereja yang punya karunia-karunia kesembuhan, tidak sembuh. Akhirnya dia pergi ke dukun, sembuh. Itu gimana Pak Pendeta? Ya orang Batak bilang, itu kan parhitedri. Itu kan cuma sarana. Saya tepuk bahunya, saya katakan, tujuan benar. Cara mencapai tujuan harus benar. Motivasi benar. Halo? Memang tujuannya benar, kesembuhan. Motifnya benar. Ya, tubuh kita ini harus apa? Ya, sehat. Tubuh kita ini baik Allah. Oke? Caranya ada mbak dukun.
Saya tanya, kalau demi kehidupan yang sementara ini, sampai berapa sih? Ya oke lah sembuh. Tapi apakah sembuh terus? Sadrak, Mesak, Abednego ini selama-lamanya ada hidup di bumi. Orang-orang hebat, rasul-rasul semua hidup di bumi semua. Suatu saat akan apa? Termasuk saudara dan saya akan apa? Pilih mana? Yang sementara atau kekekalan? Kekekalan itu bukan sejuta tahun, Bapak Ibu. Kekal selama-lamanya. Lalu karena kehidupan yang sementara ini engkau kembah dukun. Lalu kau mati dalam dosamu, engkau tiba dengan selamat di neraka. Saya katakan Stefanus, gara-gara imannya kepada Yesus dirajam mati. Yakobus dipenggal, ngerti dipenggal nggak? Dipisahkan kepalanya dari apa? Badannya. Ada sebuah lagu yang dikarang seorang anak Tuhan di India. Mengikut Yesus keputusanku. Ini pengalaman hidup. Suku yang ada di sana mengatakan kalau kau mengikut Yesus, maka anakmu dan seluruh keluargamu kami bunuh. Pertama anaknya yang tewas. Tetap nyanyi. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tewas lagi anaknya yang berikut. Masih nyanyi lagu ini. Tewas lagi istrinya. Masih nyanyi lagu ini. Sampai dirinya pun dibunuh. Tutup mata di sini, buka mata di surga. Jangan jual hal-hal yang kekal untuk hal-hal yang sementara. Ingat lagu tadi? Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janjimu Tuhan. Lewat apa? Ada tantangan ikut Yesus. Kalau saudara tidak mau memikul salib tadi katakan dan mengikut aku, kamu tidak layak bagiku. Haleluya. Tarik nafas semua. Kita lanjut. Wah, masih ada lagi ya. Baik, poin yang kedua, kita lihat. Poin yang kedua. Dosa adalah apa? Dosa. Dosa adalah dosa. Jadi jangan ya karena orang banyak yang bilang itu bukan dosa, lalu kita bilang oh ya enggak itu enggak dosa. Kalau firman Tuhan bilang dosa, dosa. Amin. Ya kalau Tuhan bilang LGBT itu dosa, dosa. Ya jangan seperti kesaksian ibu apa di sini dulu misionaris. Miss Judith ya. Dia bilang di Amerika kalau tidak mau menikahkan lesbian, maka pendeta itu dihukum. Kalaupun dihukum demi kebenaran seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego jadilah. Daripada engkau mengatakan, oh tidak apa-apa, tidak dosa. Lanjutkan. Ya, seperti ada cerita pendeta yang diceritakan oleh Yusuf Roni ya. Yusuf Roni pernah bercerita begini. Ada jemaat yang telepon kepada dia, Pak Pendeta, tolong bikin sakramen dulu. Ada yang meninggal. Ya jelas tugas saya itu. Tapi yang meninggal ini anjing saya, Pak Pendeta. Pak kurang ajar kau. Masa anjing pun harus dibikin sakramennya. Amin Bu Poni. Jangan ada sakramen untuk kucing. Lalu dia bilang,
mati. Lalu orang ini bilang, tapi untuk sakramennya ini saya udah siapkan uang 10 juta. Kenapa nggak bilang dari tadi bahwa itu anjing Kristen? Anjing Kristen. Begitulah berubah manusia. Kalau udah lihat duit itu, cari nafas semua. Cinta akan uang adalah segala kejahatan. Dosa adalah apa? Dosa. Jangan dikompromikan. Ini keputusan Raja Nebukadnezar, ya, ayatnya yang pertama. Tapi mereka bilang, menyembah patung dan dewa Tuanku kami tidak akan. 3 kali. Dosa adalah apa? Dosa. Ini keputusan orang-orang penting. Ayat yang ketiga. Tadi keputusan orang-orang hebat. Mungkin gelarnya semua udah profesor, doktor, bocor, platinum kondensor, kompresor, bocor. Nah, tapi mereka tetap bilang dosa adalah dosa. Tidak. Nah, ini keputusan orang yang berjasa. Ayat 12. Coba dikatakan. Keputusan orang yang berjasa. Dikatakan bahwa Nebukadnezar, ya, coba lihat. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel. Jadi orang yang sudah berjasa terhadap kita, dikasihnya posisi yang bagus kepada kita, dikasihnya gaji yang luar biasa kepada kita, dikasihnya fasilitas yang luar biasa. Terhadap orang seperti ini pun, kalau dia menyatakan supaya kita tunduk kepada dosa, kita katakan apa? Tidak. Tangkap? Halo? Jangan sampai karena suamimu paling berjasa kepadamu, lalu disuruh bikin dosa, kamu apa? Tunduk. Dosa adalah dosa. Kemudian, ya, tadi dikatakan bahwa Yohanes dan Petrus menentang siapa? Ahli Taurat, imam-imam kepala, dan orang-orang Farisi. Ahli-ahli teologi gak peduli. Bertentangan dengan firman, kamu yang salah. Tidak mungkin firman Tuhan yang salah. Dosa adalah dosa. Coba, saya ingin sampaikan begini. Pencobaan Yesus di padang gurun yang pernah diajarkan oleh Ibu Gembala adalah begini. Aku akan memberikan kepadamu seluruh dunia dan kekayaannya. Asal kamu apa? Sujud menyembah kepadaku, kata simbolis. Jawaban Tuhan, Yesus apa? Ada tertulis. Kamu hanya boleh menyembah kepada Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Udah tangkap prinsip ini? Ya, jangan karena dunia ini ditawarkan kepada kita, lalu kita menyembah dia. Tawarannya apa, Bu? Orang Batak bilang begini, Margogo do Portibion. Dunia ini punya kekuasaan. Lalu benar gak? Punya apa? Power. Kalau mau ingin cepat kaya, ya seperti yang diceritakan Pak Sugiono ke saya tentang Bapak, ya. Ditawarkan. Ya, habis doa puasa pagi gitu ya. Lalu ditawarkan oleh yang datang ini, kamu minta apa saja aku kabulkan. Kayak jin and jun kali itu. Tawarkan. Tapi tumbalnya anak-anakmu, istrimu. Kita dapat berkat Tuhan untuk siapa? Untuk anak istri lah, kalau anak istrinya. Lalu untuk siapa? Untuk apa? Halo, tangkap dah maksudnya? Halo? Tangkap, itulah dunia ini. Inilah apa? Simbolis ini. Kasih. Tapi apa? Ada tumbalnya. Ada dirimu yang harus dikorbankan. Lihat, beberapa berhala. Lihat, Efesus 5
ayatnya yang kelima. Coba kita baca sama-sama, biar saudara dan saya paham betul hal ini. Dua-duanya. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang apa? Sunda. Orang apa? Cemar. Atau orang apa? Jadi kalau ingat Yoyakim, ingat aja apa? Serakah. Artinya apa? Penyembah berhala. Jadi apa berhalanya orang serakah? Apa? Mamon. Angkat? Yang mendapat bagian di dalam apa? Kerajaan Kristus dan Allah. Satu lagi, supaya saudara diteguhkan bahwa hati-hati terhadap keserakahan. Kolose 3 ayat 5. Dua-duanya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu apa? Percabulan. Tadi itu percabulan adalah segala bentuk penyimpangan seksual. Itu apa? Percabulan. LGBT itu juga apa? Percabulan. Kemudian apa? Kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga apa? Keserakahan yang sama dengan apa? Penyembahan berhala. Saya ingin katakan begini. Apakah Tuhan kehilangan cara untuk memberkati kita? Tuhan bisa memberkati kita dalam lembah yang curam. Tuhan bisa berkati kita sekalipun kita ada menghadapi gunung yang tinggi. Bisa. Anak saya selalu ingatkan kepada saya, memang jadi pendeta itu khotbah kita dikhotbahkan lagi sama kita. Tuhan bisa pakai apa? Burung gagak. Tuhan bisa pakai apa? Janda sarpat. Dibalikin lagi ke saya. Saya bilang, oh ya Tuhan, terima kasih. Untuk anakku yang cantik ini, si Mary ini, dia khotbahin bapaknya. Jangan khawatir. Haleluya. Amin. Tuhan tidak pernah kehilangan cara untuk memberkati anak-anaknya. Garis bawah itu. Masih ada waktu? Habis. Oh ya, tapi udah saya kutip sebagian itu yang terakhir. Tampilkan aja. Penyertaannya apa? Sempurna. Walau apa? Mereka dimasukkan enggak ke dalam api? Masuk. Jangan bilang tidak masuk. Masuk mereka ke dalam apa? Perapian. Diikat lagi. Masuk mereka situ. Jangan bilang enggak masuk. Anak-anak Tuhan masuk enggak dalam ujian? Masuk enggak dalam masalah? Masuk. Tapi ada tapinya. Coba tampilkan ayatnya. Ya, ini ayat terakhir. Ayatnya. Coba lihat. Dua ayat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan apa? Terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Ayat 25 katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti apa? Dalam bahasa Inggris, the Son of God, anak Allah. Itu apa? Kristofani, penampakan diri Kristus. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Sekalipun engkau harus menangis, Yesus ada di situ. Sekalipun engkau harus menderita, Yesus ada di situ. Jangan bilang tidak ada. Pada saat kesulitan apapun, Yesus ada di situ. Bukan berarti waktu senang-senang saja ada Yesus di situ. Dalam kedukaan, dalam apapun yang Tuhan izinkan, Yesus hadir di situ. Amin. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Ada pelajaran yang berharga dari hamba-hambamu Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka berani melawan arus dunia. Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya Engkau dan firman-Mu di atas segala-galanya. Siapapun yang berpendapat
berbeda dari firman-Mu, kami katakan tidak. Tuhan, tolong kami untuk menyatakan dosa adalah dosa. Sekalipun arus dunia ini mengatakan dosa bukan lagi dosa saat ini, tapi kami ini sepakat dengan firman-Mu. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Segala yang bertentangan dengan firman Tuhan, katakan tidak, tidak, tidak. Tuhan, sadarkan kami bahwa penyertaan-Mu sempurna sekalipun di tengah badai. Tuhan Yesus, firman-Mu ya dan amin. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan Allah. Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam roh hati kami dan jadikan kami semua pelaku-pelaku firman Tuhan. Demi nama Yesus, kami menyambut firman-Mu. Amin. Saya kembalikan kepada yang dibaca. Puji Tuhan, kebenaran firman Allah yang telah menyapa kita menjadi rema dalam kehidupan kita. Dan oleh pertolongan Roh Kudus kita dimampukan menjadi pelaku firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan memberikan persembahan diri NKI nomor 142. Datang dari jauh, membawa kabar Kami juga sudah mendengarkan kebenaran sabda-Mu, dan kami sudah menyerahkan persembahan kami kepada Tuhan. Tuhan yang boleh terus memberkati agar persembahan ini boleh dipakai bagi pekerjaan pelayanan Tuhan, khususnya bagi jemaat-Mu di tempat ini. Tangan-tangan yang mengelola persembahan ini juga Tuhan yang boleh memberkati dengan hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu, agar mereka boleh mengelolanya dengan takut akan Tuhan dan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa untuk yang masih ada pada kami, Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati. Tuhan juga memberikan hikmat bagi kami dalam mengelola keuangan kami,
sehingga setiap hal yang kami lakukan dengan keuangan kami itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati persembahan seluruh jemaat. Kita akan melihat warta jemaat kita. Ya, jadwal ibadah sepanjang minggu, ibadah raya pukul 9.30 tatap muka di tempat ini. Juga ada YouTube channel ya, live streaming atau rekaman ada di KI Indonesia Jakarta. Kemudian ibadah sekolah minggu setiap hari minggu pukul 7.30 ada di tempat ini juga. Ibadah remaja pukul 11.30 ada di tempat ini setiap hari minggu, dilanjut dengan ibadah youth. Youth ada ini ya jam 1 selesai. Kemudian ibadah perkawan setiap hari Kamis pada pukul 5 nanti dilanjut lagi dengan doa jemaat pada pukul 18.30. Harap menjadi perhatian kita. Laporan keuangan mungkin juga akan ada diinfokan di grup jemaat. Harap diperhatikan juga oleh seluruh jemaat. Puji nama Tuhan, kita minggu ini kalau Bapak Ibu bisa lihat itu ada kursi tambahan 20. Itu semua dari Tuhan melalui jemaat. Kiranya kita semua boleh diberkati. Kita terus juga mengucap syukur. Kemarin Hari Anak Nasional GKI seluruh Indonesia telah dilaksanakan. Mungkin jarang-jarang ya kita ikut, tetapi kemarin itu puji nama Tuhan jadi hari sekolah minggu sebenarnya ya, hari sekolah minggu kita itu dalam ulang tahun yang ke-35. 5 atau 7? Oh 35, 35 ya, Mak GG ya, 35 orang saya lihat di situ. Jadi ulang tahun berjalan dengan baik, puji nama Tuhan. Itu seluruh Indonesia soalnya, walaupun posnya ada di Jakarta, saya melihatnya. Iya, kita terus berdoa ya buat generasi-generasi gereja Kemah Injil supaya Tuhan pakai. Sebelum kita masuk ke doa syafaat, mungkin ada pokok doa dari jemaat yang sifatnya tidak terlalu pribadi, kita doakan bersama. Selain kita dukung terus orang tua jemaat, kemudian adakah yang sakit, mengucap syukur hari ini Bapak Eko sudah bisa hadir bersama dengan kita. Tuhan telah menolong di dalam kekuatan dari Kristus saja, sekalipun Tuhan sudah boleh bersama dengan istri tercinta, tetapi Bapak Eko harus kuat di dalam Tuhan. Kita support terus, kita dukung dalam doa. Tidak ada sifatnya, kalau tidak ada apa-apa, kita bawa terus dalam doa organisasi gereja kita, seluruh jemaat, anak-anak kita. Mari kita akan masuk di dalam akhir ibadah kita. Kita mau serahkan seluruh keberadaan kehidupan kita ke dalam tangan kuasa Tuhan. Allah kita adalah Allah yang El Shaddai. Jadi tidak perlu kita meragukan kasih Tuhan, kekuatan Tuhan. Hanya kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Boleh berdiri bersama-sama kita naikkan pujian ini kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita dan pengakuan iman kita di dalam Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, sebab
di dalam surga, kami terus bersyukur dan terima kasih kepadamu atas segala penyertaan dan pertolongan ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga berterima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang juga lagi menguatkan iman kami. Itu kami boleh belajar ya Tuhan tentang iman yang sadar percaya akan diberikan. Kiranya Roh yang terus menolong kami ya Tuhan, bukan hanya sebagai pembaca, pendengar, kami belajar menjadi pelaku firman. Bapa dalam surga, kami juga saat ini mau bisa bersyukur ya Tuhan untuk Pak Yusuf yang Tuhan tambah usianya. Oh Tuhan, kami terus mengalami Pak Yusuf dalam usia tuanya. Berikan dia kesehatan, kekuatan, lebih lagi iman ya Tuhan. Biarlah Pak Yusuf dari Tuhan yang menjadi teladan bagi anak cucu mereka, bagi keluarga besar ya Tuhan. Juga ya Bapak, kami bersama bersyukur dengan Pak Eko yang satu boleh hadir di tengah kami. Oh Tuhan, kami terus memberkati Pak Eko dalam keluarganya. Berikan dia kekuatan ya Tuhan sebelum istirahat mau panggil ya Bapak. Berkati dia dengan kesehatan, kekuatan ya Tuhan, imannya ya Tuhan. Biar lebih setiap pada lebih taat pada ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga ya Tuhan, kami membawa kehadiran-Mu untuk cucuman kami yang sedang sakit. Ada Pak Yusuf Suwarno, dan juga ada keluarga Karawas ya Tuhan yang sedang isoman. Oh Tuhan, memang karena kemurahan juga, dan juga doa ya Tuhan anak kami di dalam masa pendidikan mereka, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Oh Tuhan, memang berkati anak kami dalam Haleluya. berikan mereka hikmat ya Tuhan, kecerdasan, kekuatan yang tajam. Jadikan anak kami anak yang unggul ya Tuhan, anak yang hebat, anak kami yang terus menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Amin. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Bapa dalam surga, juga berkenan tangan-Mu ya Tuhan untuk pergumulan dan masalah yang mungkin saat ini kami hadapi. Cuma suruh, cuma ya Tuhan Wijaya dan Esok. Dan itu pergumulan pribadi dan masa pribadi. Pergumulan kesempatan. Oh Tuhan, memang Roh yang terus melakukan kami. Melakukan kami ya Tuhan, dan mengajar kami. Balik semuanya itu Engkau punya rencana yang indah, rencana termanis yang dapat hubungan masalah yang mereka ada. Bapa dalam surga, dan juga doa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Oh Tuhan, kami terus memberkati bangsa dan negara kami, memberkati para pemimpin bangsa kami, dari mulai presiden, wakil presiden, para menteri, para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, sampai tingkat rendah, RT. Kita terima semua ya Tuhan. Untuk juga para pemimpin di lembaga-lembaga, di anggota MPR DPR, pimpinan partai, pemimpin dari TNI maupun Polri ya Tuhan. Berkati mereka semua ya Tuhan. Haleluya. Jika mereka roh akan Kau ya Tuhan, agar apapun yang mereka kerjakan, kebijakan yang mereka laksanakan, yang mereka berikan, itu semua sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan untuk kemakmuran bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Inilah doa cepat syukur kami, doa permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama hidup. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, arahkanlah pandangan-mu kepada Imam Agung kita Tuhan Yesus Kristus, Raja kita, Raja di atas segala raja. Lalu imanilah dia, tadahkan tanganmu dan terimalah janji berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dari Bapa kita yang di surga, kasih yang kekal dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan pribadi Roh Kudus ada menyertai kita siang hari ini hingga Maranatha. Yesus datang kembali menjemput saleh-salehnya, surga dan bumi. Silakan duduk saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.